Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat otomotif hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Baik, jadi pada kesempatan hari ini teman-teman, saya sedang berada di unit Iveco TY TI113 yang kemarin kita sudah update mengenai progres dari TI113 ini teman-teman. Saat ini kita melihat lagi untuk progres pengelasan dari teman-teman bodybuilder. Jadi kesempatan hari ini kita akan melihat teman-teman proses pengelasan dari teman-teman bodybuilder ini. Jadi sudah beberapa hari yang lalu kita sudah skemakan mengenai proses dan prosedur pemasangan subframe serta pengelasan pada bagian mainframe-nya. Jadi kali ini ataupun hari ini dari teman-teman bodybuilder sudah siap untuk pengelasan pada bagian bracket-bracket ataupun bagian bracket pengikat subframe dengan mainframe-nya. Jadi sembari kita update ataupun kita lihat progresnya, kita juga mengabadikan momen teman-teman, karena momen-momen seperti ini mungkin langka terjadi. Jadi mungkin teman-teman pada umumnya yang mungkin melihat pernah menggunakan body dam itu sudah melihat barang jadinya ataupun pengelasan jadinya. Tapi saat ini kita di sini melihat unit yang benar-benar proses dari awal sampai proses pengelasan serta nanti sampai damnya naik, seperti itulah ya teman-teman. Jadi kita lihat dari teman-teman ataupun dari tim ahli bodybuilder sudah mulai preparation untuk proses pengelasan ya teman-teman. Nah di sini ada yang mungkin berbeda. Jadi biasanya bapak-bapak ini menggunakan las CO ataupun biasanya menggunakan las microl itu ya teman-teman ya. Dan di sini tadi juga ada sempat beberapa kendala dikarenakan mesin las yang Miller itu digunakan dari teman-teman welder yang lain, dan kita dapat kebagian mesin las yang menggunakan diesel ya teman-teman. Jadi dari bapak welder ataupun ahlinya pengelasan ini bertanya kepada tim ownernya prosesnya kayak apa. Ini masih juga coba-coba ya, kondisinya kurang apa ini, jadi masih pengetesan. Nah, setelah oke dirasa ampere sudah cukup, langsung bapak welder beraksi ya teman-teman. Nah ini masih setting untuk ampernya, dicari posisi yang pas karena memang manual untuk si dieselnya ini. Untuk ampere di dinamonya sudah tidak berfungsi, jadi masih dalam tahap pengetesan. Lihat kalau memang sudah oke, baru bapak welder migas. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, ternyata untuk prosesnya walaupun mungkin tidak sama dengan di pabrik, tapi ya dari awal prosesnya memang dipasang bracket terus naik subframe, dan ini sudah di tag las. Jadi mungkin prosesnya seperti itu juga dengan standar yang sudah ada pada pabrikan. Jadi bapak-bapak ini juga mengelasnya standar juga sih. Nah ini bapak sudah mulai, bapak welder ya sudah mulai ngelas di bagian bracket belakang. Kemungkinan masih mengisi ya, karena memang untuk celahnya itu lumayan ada gapnya, jadi diisi dulu ya teman-teman. Jadi satu unit ini dua orang, satu itu untuk instalasi attachment equipment dan satunya welder. Jadi dua orang saling bekerja sama untuk proses penggantian subframe nanti serta lepas pasang terus masang damnya ya.
Dan yang digunakan ini menggunakan las biasa ya, las stick, dan menggunakan kawat, kurang tahu nanti LB ataupun RB ya teman-teman. Yang tahu memang dari bapak ahlinya ini ataupun ahli dalam bidangnya di bodybuilder. Jadi kita lihat juga ya teman-teman semuanya, proses-proses seperti inilah yang perlu kita pelajari bersama untuk melihat jika terjadi kerusakan pada dam body. Kita kan juga nggak selamanya bersama dengan tim welder dari bodybuilder, tapi juga kita juga pasti nantinya akan berhubungan dengan tim welder dari yang ada di workshop. Jadi momen ini kita abadikan bersama untuk belajar bersama nantinya jika terjadi crack pada subframe, seperti apa prosesnya dan harus apa saja yang dilakukan, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pantau terus, kita lihat progresnya satu persatu, kita abadikan momennya, karena momen seperti ini jarang terjadi teman-teman. Jadi belum tentu setahun sekali, 2 tahun sekali, itu belum tentu. Jadi hal seperti ini kita akan abadikan momennya dan kita buat belajar bersama. Mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan supaya pengelasan selesai dan nantinya bisa pindah ke TI 114 teman-teman, karena 114 masih belum tersentuh. Rencananya setelah selesai dari TI 113 baru bergeser ke TI 114. Nah ini masih proses, kalau dilihat ya, masih proses sebelum dilakukan pengelasan sempurna. Dari tim bodybuilder ini merapatkan sasis mainframe dulu ya, mainframe dengan subframe itu dirapatkan dulu supaya benar-benar rapat dan presisi, lurus, diadjust. Baru nanti kalau sudah rapat, kondisinya lurus, itu baru diketek las teman-teman. Ya logikanya masuk akal sih, karena ketika subframe numpang ataupun sudah di atas mainframe terus langsung dilakukan pengelasan, ya belum tentu dia presisi dan center, terus belum tentu juga rapat. Makanya dari bapak-bapak ini yang satu itu akan menyenterkan ataupun merapatkan si subframe dengan mainframe-nya. Kalau memang sudah rapat baru diketek las, nanti baru diisi las full ya teman-teman. Kalau saya lihat seperti itu untuk prosesnya. Jadi kalau memang sudah rapat, sudah presisi dengan subframe dengan mainframe, baru nanti diketek las. Nah, jadi kalau dilihat dari video ini tadi yang belakang memang sudah diketek las juga, sudah full, ada di bracket paling belakang itu juga sudah diisi. Nanti itu untuk sebagai patokan dari belakang ke depan gitu ya teman-teman. Nah ini juga masih proses perapatan antara subframe dengan mainframe, baru nanti diketek las. Jadi seperti itu mungkin dari pengerjaan dari belakang terus ke depan sampai full ujung depan, seperti itu ya. Kalau saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi poin senternya itu memang di belakang dulu, baru di depannya itu nanti akan disenterkan, dipresisikan, terus dirapatkan seperti ini. Di ilmu baru dan sangat bermanfaat sekali untuk saya tentunya. Nah ini sedang di center dan dilihat kerapatannya. Kalau memang sudah rapat, mungkin akan diketek las teman-teman. Coba kita lihat ya. Kalau perkiraan saya seperti itu, dari belakang terus depan ke depan gitu. Dan harus rapat ya teman-teman, karena jika terjadi celah maka akan menimbulkan getaran, akan menimbulkan rongga ataupun celah yang mungkin bisa mengakibatkan terjadinya crack lagi. Jadi dari bapak-bapak tim ahlinya ini memang sudah setiap harinya pekerjaannya ya teman-teman. Jadi dia sudah paham dan mungkin sudah fasih, serta SOP yang mungkin sudah ada standar di pabrikan, jadi ya sudah hafal teman-teman. Jadi saya rasa belajar dengan orang yang tepat untuk proses
instalasi subframe-nya ini. Jadi bapak yang menggunakan sarung tangan las itu ya sedang melihat untuk gap celah antara bracket dengan subframe. Kalau memang sudah sesuai, dia akan ketek las terlebih dahulu supaya presisi dan tidak bergeser ataupun bergerak kembali. Nah bapak yang satunya yang tidak menggunakan APD las itu dia akan merapatkan si subframe dengan mainframe menggunakan ya ada block dengan apa ya satunya itu alatnya kurang kopi juga teman-teman. Nah jika sudah presisi sudah rapat, nah ini dari bapak welder langsung melakukan pengecekan ya pada bagian si apa namanya subframe. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan dia kalau dilihat ini pengelasannya tidak langsung full ya, full penuh muter gitu ya teman-teman. Kalau dilihat itu diambil dari pinggir dulu, terus ujung-ujung ya. Pertama ujung diketek las ujung kanan ujung kiri, terus ditinggal dulu mungkin supaya dingin tidak ada pemuaian ataupun perubahan bentuk pada plate bracket dengan subframe. Jadi diketek nih, terlihat ya teman-teman ya, diketek las ujungnya dulu, terus berhenti, dirapatkan kembali, terus nanti baru dilas full. Nah ini teman-teman setelah rapat semua, sudah diketek semua ataupun di tag pada ujung-ujung bracketnya, itu di break dulu ya ataupun berhenti sejenak untuk mungkin mendinginkan kondisi plate-nya supaya tidak berubah bentuk ataupun si plate ini nanti tidak presisi dengan frame-nya ataupun subframe-nya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman update-nya mengenai proses pengelasan di T113. Nanti lanjut lagi di berikutnya. Bye bye.